Cek cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi pada hari ini tanggal 9 Oktober 2024 kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman mobile 1 ya. Dimana ini seharusnya kita kan memasuki pertemuan kelima ya. Akan tetapi karena pada pertemuan sebelumnya atau Rabu lalu itu kan saya kebetulan izin tidak masuk, jadi ini merupakan pertemuan keempat ya. Nah, padahal di Rabu sebelumnya itu kan saya infokan untuk hari ini itu saya akan posting 2 materi ya. Dan ternyata di Siakat itu sekarang ada update untuk per hari itu hanya bisa posting 1 materi. Jadi nanti untuk pengganti pertemuan yang saya izin kemarin itu nanti akan saya letakkan di minggu tenang ya. Seperti itu ya. Jadi ini kita masuk pertemuan keempat. Oke, itu ya. Jadi nanti kalian presensi itu di pertemuan keempat. Oke, kemudian melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu Flutter, kemudian bagaimana proses instalasinya ke dalam Windows ya. Kemudian juga kita sudah membahas Android emulator. Nah, hari ini kita nanti akan masuk ke praktikum pertama kita, yaitu Hello World ya. Jadi nanti kita akan mengenal struktur kode yang ada di dalam Flutter. Jadi di dalam folder bahan atau link drive bahan yang saya bagikan, kalian nanti bisa buka di praktikum 1 ini ya. Nah ini, jadi pembahasan kita nanti ada di sini. Nah jadi di sini yang saya contohkan itu nanti menggunakan Visual Studio Code ya. Meskipun bisa juga kalian gunakan Android Studio. Jadi yang saya bahas, yang saya teori ini nanti saya menggunakan Visual Studio Code. Namun untuk demonya nanti saya gunakan Flutter Lab ya. Karena kan ini kebetulan perangkat saya itu tidak memungkinkan kalau misalkan saya menggunakan beberapa aplikasi sekaligus. Jadi daripada loadingnya itu nanti terlalu lama dan berat, jadi saya alihkan menggunakan Flutter Lab aja ya. Namun tetap saya jelaskan dulu bagaimana ketika kita menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai pembuatan project ya, pastikan terlebih dahulu itu pada command prompt-nya ya atau CMD. Command prompt mana command prompt? Ini command prompt saya mana? Visual Studio command prompt. Kok command prompt saya nggak ada ya? Oke, saya buka Visual Studio Code saya aja. Visual Studio Code. Jadi intinya sebelum kita memulai pembuatan project harus kita pastikan dulu aplikasi yang kita siapkan itu sudah ready ya atau sudah siap semua. Kalau nggak gitu nanti kita nggak akan bisa. Ini berarti saya buka dulu ke terminal ya. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Kemarin kita bisa buka dari terminal. Terminal di sini, bentar ini masih proses ya. Nah ini kenapa stuck? Nah ini ya. Jadi kita ketikkan dulu aja atau kita cek dengan Flutter Doctor ya. Bentar, agak lambat.
Flutter Doctor. Nah, seperti yang sudah saya infokan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kita harus memperhatikan beberapa poin yang ditampilkan ketika kita cek Flutter Doctor, yaitu mulai dari SDK Flutter itu sendiri, kemudian SDK dari Android-nya, kemudian Visual Studio Code ataupun Android Studio, dan juga emulator. Bentar, ini agak lama. Atau saya bukakan di bahan aja ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ada di sini ya. Nah ini ya. Jadi minimal harus ada 3 ini yang ready. Jadi Flutter Channel ini adalah Flutter SDK-nya, kemudian Android Toolchain ini adalah SDK dari Android. Kemudian yang ketiga itu adalah Visual Studio Code. Nah, untuk connected device, untuk Flutter versi terbaru, meskipun kita belum menggunakan emulator, nanti di sini sudah tertera minimal itu satu available ya, atau satu tersedia, yaitu browser, entah itu Chrome ataupun Mozilla, itu terbaca juga sebagai emulator. Soalnya browser itu juga bisa kita gunakan sebagai proses debugging. Oke, itu ya. Jadi intinya sebelum kita memulai pembuatan project, itu kita pastikan minimal 3 poin ini itu sudah centang hijau ya. Jadi apabila masih ada tanda silang ataupun tanda kuning seperti ini, itu silakan ikuti instruksi yang disampaikan. Nah, itu tinggal kalian ikuti, nanti insya Allah akan fix. Kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana cara fix beberapa kendala yang sering ditanyakan oleh mahasiswa ya. Oke, sekarang saya kembali lagi ke praktikum 1. Jadi apabila 3 poin tadi itu sudah tercentang hijau, itu nanti silahkan pada Visual Code itu nanti kalian masuk ke dalam menu view, kemudian comment palette ya. Dari comment palette di sini nanti kalian ketikkan aja Flutter. Nah, nanti akan menampilkan list semua yang berkaitan dengan Flutter. Nah, dari beberapa list yang ditampilkan itu nanti kita pilih aja yang Flutter New Project. Seperti ini contohnya. View, comment palette, kemudian di sini saya ketikkan Flutter ya. Mana ini Flutter saya? Mana kok enggak ada ya? Bentar. Tak reload aja. Oh, ini dia minta update tadi soalnya. Oke, saya buka lagi. Ini ya, dari view, kemudian comment palette, di sini Flutter. Nah, ini kenapa dia nggak mau ya? Atau coba saya pancing buka apa? Buka project saya yang dulu ya. Ini kemungkinan ada beberapa setting yang kemarin saya terapkan, jadi dia agak ngehang. Ini ya, dari comment palette. Nah, ini coba Flutter. Nah, ini ya. Dari comment palette, kemudian nanti kalian cari aja Flutter. Kemudian di sini ada Flutter New Project. Jadi disinilah nanti kita bisa memulai pembuatan project kita.
Nah ini mungkin kita allow aja. Oke, setelah itu nanti kan kita akan diarahkan lagi ke halaman utamanya ya. Bentar, ini PC saya kok agak lemot banget. Nah, setelah kita komen palet, kemudian di situ nanti kita harus mengetikkan nama project dan juga lokasi penyimpanannya ya. Jadi sama seperti pembuatan project pada umumnya. Setelah kita new project itu kita akan disuruh langsung menentukan lokasi penyimpanan dan juga nama project. Nah, untuk nama project itu nanti ketentuannya adalah satu, itu harus berupa huruf ya, atau berupa karakter bukan huruf. Karakter itu berarti artinya boleh gabungan antara huruf dan angka. Dengan catatan angka itu bisa diletakkan di tengah ataupun di akhir. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita letakkan di awal karakternya ya. Jadi angka itu tidak boleh di awal. Contoh, misalkan kita ingin membuat project 1 gitu ya. Notepad. Ini PC saya agak berat banget. Nah, misalkan kita ingin buat project 1. Nah, gini bisa. Tapi kalau misalkan kita 1 kemudian project, nah ini nggak diperbolehkan ya. Jadi penggunaan angka itu harus di tengah ataupun di akhir. Jadi kalau misalkan di awal gini tidak bisa. Kemudian yang kedua, ini yang paling umum ya. Nama project itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ketika kita project spasi 1, ini juga dia tidak mau. Jadi kalau misalkan kita menginginkan ada spasinya, kita ganti aja menggunakan underscore. Jadi project underscore kemudian 1 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi intinya cuma itu sih, tidak boleh mengandung spasi dan juga tidak boleh ada angka di depan. Kemudian karakter khusus itu juga tidak boleh dipakai ya. Karakter khusus itu seperti tanda seru, tanda pagar dan lain sebagainya. Jadi hanya ada A, B, C sampai Z sampai dengan 0 sampai 9. Dengan ketentuan yang tadi, angka harus diletakkan di tengah ataupun di akhir, tidak bisa digunakan di awal karakternya. Oke. Kemudian ini satu tutup aja biar gak berat ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan diarahkan ke kode sebagai berikut. Ini adalah kode default yang disediakan oleh Flutter-nya ya. Nah, dari sinilah itu nanti kita akan memahami strukturnya. Jadi secara struktur itu bisa kita lihat ya. Jadi pertama di sini itu ada impor package-nya. Jadi ini di bagian header itu ada package yang bernama material.dat. Nah, ini sudah otomatis tergenerate ya. Kemudian yang berikutnya itu ada void main. Void main di sini adalah metode apa yang akan kita jalankan ya. Jadi kan kita menginginkan running aplikasi. Jadi di sini perintahnya adalah run, kemudian run app, kemudian di sini adalah nama metodenya atau nama kelas. Nah, nama kelas di sini itu nanti akan ada di bawahnya. Jadi yang kita panggil pada run app di sini itu kita sesuaikan dengan nama kelas yang kita buat nantinya. Atau lebih jelasnya mungkin langsung saya demo aja ya. Jadi di sini saya gunakan Flutter Online aja, yaitu kita bisa mengunjungi web bernama Flutlab ya, bukan Flutter Lab ya. Nah ini ada di website flutlab.io. Nah ini kita buka, kemudian kita pilih Get Start.
Oke, kita tunggu loadingnya ya. Nah ini di flatlab.io itu nanti tersedia dua tipe akun ya. Jadi ada yang free, ada juga yang premium. Jadi yang free itu kita hanya bisa membuat maksimal 2 project dalam satu akun. Jadi karena kita di sini sifatnya hanya belajar ya. Jadi nanti silahkan bisa yang nggak kepake nanti bisa kita ganti dengan project berikutnya gitu aja. Ini kebetulan saya sudah punya akun, saya login dulu ya. Passwordnya. Oke, jadi nanti kalian kalau misalkan pengen menggunakan FlatLab, silakan bisa registrasi akun dulu ya. Untuk registrasinya itu cukup mudah, sama seperti registrasi akun pada umumnya. Jadi tidak perlu saya contohkan lah ya. Karena kan kalian saya yakin sudah familiar dengan bagaimana cara membuat akun. Nah, untuk membuat project pertama, itu nanti kita bisa melalui dari menu dari Create Project ini ya. Jadi saya pilih Create Project, kemudian di sini kita pilih aja yang stateless hello world aja ya. Kemudian project name, ini saya kasih nama PRJ demo tanggal berapa ini 9 10 24 gitu ya. Kemudian saya create. Nah, setelah itu nanti di sini di My Project itu akan ada satu menu baru. Nah, dari sinilah itu nanti kita bisa memulai developnya. Jadi tinggal kita klik kiri satu kali aja. Nanti kita akan diarahkan ke IDE-nya. Nah, ini lumayan jauh lebih ringan dibandingkan kita menggunakan IDE Android Studio ataupun Visual Studio Code ya. Kalau misalkan perangkat kita itu menengah ke bawah. Tapi kalau misalkan perangkat kalian itu spek tinggi, ya saya sarankan gunakan aja Visual Studio Code ataupun Android Studio. Ini sebagai alat bantu aja. Karena kebetulan perangkat saya ini perangkat yang jadul ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, setelah kita membuat project, jadi di halaman main.dat itu nanti sudah tersedia kode defaultnya. Nah ini ya kode defaultnya ya. Nah kita langsung coba jalankan dulu aja, biar ditampilkan ke browser ya, ke emulator browser. Jadi di sini kita pilih yang web tadi, kemudian kita klik build.
Oke, ini adalah hasil dari kode default yang disediakan oleh Flutter-nya ya. Nah, jadi intinya di sini kan seperti yang saya katakan tadi di awal. Jadi di bagian header di sini secara default sudah ada package flutter material.dat. Jadi inilah yang akan kita gunakan. Ini merupakan bahasa pemrogramannya ya. Kemudian void main run app my app. Jadi ini adalah kelas yang dipanggil. Jadi pada saat ini kita build, itu nanti dia akan menjalankan aplikasi yang mana aplikasinya itu berasal dari kelas my app di sini. Nah, kelas my app itu ada di sini. Nah, kelas, kemudian my app, extend, stateless widget, dan seterusnya. Ini ya, di sini ada return material app, kemudian di sini ada title. Title ini adalah title dari aplikasinya ya. Kemudian di sini ada tema dan seterusnya. Nah, ini cukup lumayan panjang. Jadi kita bahas sedikit-sedikit ya. Jadi untuk kelasnya ini biar kita nggak langsung bingung kok langsung panjang banget gitu ya. Ini saya hapus dulu aja. Saya hapus berarti mulai dari kelas semua ya. Ini ya. Nah, ini kan nggak ketemu kelas map-nya. Nah, di sini kita buat ulang. Jadi untuk membuat kelas itu ada dua tipe di dalam Flutter. Kita bisa menggunakan stateless widget, ini ya, ataupun stateful widget. Untuk menggunakan stateless itu kita cukup mengetikkan aja stl. Kalau misalkan kita ingin menggunakan stateful, kita bisa menggunakan stf. Nah, jadi sebagai contoh hari ini kita gunakan stl dulu ya. Jadi saya gunakan stl atau Flutter stateless widget. Kemudian setelah muncul kayak gini, tinggal kita klik atau kita enter aja. Nah, nanti otomatis dia akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita beri nama kelasnya. Misalkan di sini saya samakan aja kelasnya yaitu my app. Nah, dari my app, kemudian return. Disinilah yang nanti akan kita mainkan. Nah, jadi untuk returnnya itu ini ya. Jadi nanti kita gunakan material app. Material app itu adalah struktur aplikasi Android-nya ya. Kemudian dalam struktur aplikasi Android itu kan terdapat dua bagian. Yaitu ada yang namanya app bar dan juga ada yang namanya body. Jadi strukturnya adalah material app, kemudian home, kemudian di dalam home atau halamannya itu terdapat app bar dan juga body. Contoh misalkan satu-satu kita misalkan buat app bar dulu ya. Jadi kan di sini kita return material app. Nah, kemudian kita tuliskan home. Home-nya ini adalah merupakan sebuah scaffold ya tadi ya. Bentar, saya agak lupa. Home-nya scaffold benar ya. Home, kemudian di dalam home itu nanti terdapat sebuah scaffold. Scaffold-nya itu nanti ada app bar, kemudian di sini ada app bar ya. App bar, kemudian app bar, kemudian di sini ada yang namanya title. Title itu adalah app bar tag-nya. App bar, kemudian di sini saya kasih title. Title-nya itu merupakan sebuah tag ya. Jadi ini adalah widget atau objeknya. Di dalam title itu kita gunakan tag. Nah, di sini kan title, kemudian di sini kita gunakan tag. Kemudian di sini kita ketikkan aja tagnya aplikasi pertama saya. Nah, kemudian saya simpan ya. Setelah kita simpan, kodenya itu nanti akan otomatis rapi sendiri ya, tanpa harus kita sesuaikan. Ini ya, jadi aplikasi pertama saya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan icon di dalam title ya. Jadi itu berada di dalam widget leading namanya.
Jadi di dalam app bar sebelum title ini kita tambahkan leading. Kemudian leadingnya itu sebuah icon ya. Icon, kemudian icons dot umumnya itu apa? Home. Ini ya. Nah, jadi ini adalah icon home. Nah, kemudian bagi yang tanya, misalkan iconnya yang bisa kita gunakan itu apa aja. Nah, nanti tinggal kalian browsing aja di itu ya, Flutter material icon. Nah, sini ya kita bisa cari tahu icon icon apa saja yang bisa kita gunakan. Flutter icon. Kata kuncinya apa ya? Bentar, saya agak lupa. Yang mana itu nanti dia menampilkan semua icon yang bisa kita gunakan. Benar di sini enggak ya? Oh ya, benar ya. Oke, jadi kata kuncinya adalah Flutter material icon. Nah, ini ada beberapa icon yang sudah disediakan oleh Flutter. Jadi tinggal icon apa yang ingin kita gunakan ya. Nah, di sini ada banyak banget. Nah, yang disediakan itu sudah lumayan lengkap ya. Atau mungkin sudah sangat lengkap. Jadi kita ingin menggunakan icon apa, itu mungkin sudah ada. Kecuali kalau misalkan kita pengembang aplikasi profesional ya. Jadi kan iconnya itu mungkin bisa mendesain sendiri. Nah, kalau karena kita masih belajar, itu kita bisa menggunakan icon-icon yang sudah disediakan aja. Misalkan saya ingin menggunakan icon ini ya. Nah, berarti kan ini namanya adalah medication liquid rounded. Nah, coba kita terapkan icon, kemudian medication liquid rounded ya, ini ya. Nah, kemudian saya simpan. Nah, ini ya, saya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disajikan dari sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin merubah warna dari icon dan juga tagnya, itu nanti tinggal kita mainkan di propertinya. Nah, properti itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Properti masing-masing iconnya, icon maupun tag. Oke, secara struktur ini tadi. Jadi home terdapat sebuah scaffold ya. Di dalam scaffold itu terdapat sebuah app bar. App bar itu umumnya cuma ada dua, yaitu leading atau iconnya dan juga title. Yang mana itu biasanya berupa tag ya, meskipun bisa juga berupa gambar ataupun yang lain. Nah, kemudian setelah itu, ini ya, di sini sudah ada keterangan penutupnya itu ada di app bar ya. Jadi di sini kita koma dulu karena kita ingin menambahkan body ya. Kemudian kita enter, sini kita tambahkan body. Nah, body di dalam body di sini kita tambahkan sebuah tag. Tagnya di sini adalah ini adalah halaman body atau isi ya. Nah, saya buat gini. Kemudian saya simpan. Oke. Ini adalah app bar, yang di body itu adalah halaman bodinya. Kalau di app bar itu kan di bagian header ya. Nah, body itu di sini. Kalau misalkan kita ingin meletakkan bodinya ini di tengah-tengah, berarti kan ini tinggal kita refaktor aja ya. Jadi tagnya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih refaktor, kemudian kita pilih ekstrak. Oh, enggak selengkap di Visual Studio Code ya. Jadi ini kita bisa gunakan center.
center. Saya manual gini aja. Centernya gimana ya? Bentar. Oh, ada childnya ya. Center, kemudian child. Sini ada child. Nah, oke, simpan. Nah, ini ya, center. Nah, center, child ini berarti kan anaknya. Jadi ini adalah propertinya. Di tiap properti itu nanti kita harus tertampung ke dalam child ya. Childnya itu adalah tag. Jadi tag ini tertampung di dalam sebuah widget center. Yang mana hasilnya itu nanti dia akan menampilkan tag di tengah-tengah karena kita gunakan center. Oke, secara struktur awalnya itu mungkin seperti itu dulu. Silahkan bisa kalian pahami ya. Jadi ini cukup singkat ya sebenarnya ya. Jadi kan saya ulangi lagi ya. Jadi dari kelas MyApp tadi, ini kan di awal tadi kita hapus semua ya. Ini kita hapus semua, mulai dari baris keempat dan sampai dengan terakhir ya. Kemudian kita buatkan kelas baru dengan STL atau stateless widget. Kemudian kita beri nama kelasnya yaitu MyApp. Kemudian di dalam return-nya, return di sini adalah sebuah material app ya, material app. Nah, kemudian di dalam material app terdapat sebuah home, yang mana home-nya itu terdapat sebuah scaffold ya. Nah, di dalam scaffold itu nanti terdapat sebuah app bar, kemudian app bar dengan title-nya adalah sebuah tag aplikasi saya gitu ya. Saya simpan dulu. Nah, jadinya gini ya. Kemudian untuk icon itu terdapat di dalam leading ya. Jadi sebelum title di sini kita tambahkan leading. Leadingnya itu berupa sebuah icon. Kemudian icons ini ya. Kita gunakan icon home yang umum. Nah. Oke. Kemudian di sini sudah ada keterangan mana penutupnya ya. Jadi di sini kan ada dua. Di sini ada app bar, sini ada scaffold. Berarti kurung tutup pertama ini menjelaskan kalau misalkan ini adalah penutup dari app bar. Jadi ini bisa kita koma ya karena kita ingin menambahkan body. Kita koma dulu. Kemudian kita enter ya, atau bisa juga tanpa enter nggak masalah. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Jadi di sini ada body, di dalam body di sini terdapat sebuah tag. Tagnya ini misalkan isi atau halaman isi ya, halaman isi. Nah, kemudian saya simpan. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri letaknya, tanpa harus kita enter tadi ya. Nah, untuk membuat di tengah-tengah, tadi di dalam body ini kita tambahkan dulu center, buka ya. Kemudian di sini ada child, childnya adalah tag. Karena kita tadi menambahkan center, otomatis kan penutupnya kurang tutup. Jadi di akhir sini kita tambahkan kurung tutup lagi. Bentar, ini komanya dihilangkan dulu. Nah. Udah selesai. Oke, seperti itu materi kita hari ini. Jadi silakan dipahami dulu strukturnya. Kita bisa itu ketika kita sudah terbiasa nantinya. Untuk pertama mungkin ya kayak saya ini tadi agak kagok lagi ya, karena udah hampir 3 tahun nggak megang ini lagi, meskipun tahu dasarnya, tapi kalau misalkan lama nggak dipakai itu kan jadi lupa lagi ya, jadi harus merefresh ulang. Begitupun juga kalian nanti pertama itu mungkin juga
masih pelan-pelan gitu ya, sambil lihat dulu, kemudian balik lagi, lihat modul lagi, kemudian balik ke IDE-nya lagi dan seterusnya. Nanti kalau udah terbiasa kan akan enak. Otomatis kita akan sudah hafal ya sintak-sintaknya. Oke, saya cek dulu di YouTube. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada yang hadir ya. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin sesi kita pada pagi hari ini di pertemuan keempat ya, bisa kita akhiri, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.